Oke Bang Akram, gimana tadi sidangnya tadi kayak semakin alot ini sidang ini tadi seperti apa? Ya, jadi teman-teman, tadi pembacaan putusan sela atas eksepsi kami terhadap dakwaan jaksa. Nah, pada intinya majelis yang memeriksa ataupun mengadili perkara ini menolak apa yang menjadi eksepsi kami karena dianggap bahwa perkara ini harus masuk pada tahapan proses pembuktian di persidangan, sehingga tadi sudah dibacakan oleh majelis eksepsi kami ditolak, sidang lanjut. Nah, sebetulnya kami juga kecewa atas putusan itu, namun sebagai warga negara ataupun sebagai masyarakat kita wajib menghormati putusan hakim, sehingga berikutnya pada sidang-sidang berikutnya kita akan membuktikan bahwa memang betul-betul klien saya ini Pak Haji Saad itu bukan pelaku ataupun bukan orang yang melanggar pasal yang didakwakan terhadapnya, yakni pasal 263 dan 266 sebagai pemalsu surat ataupun yang memberikan keterangan palsu dalam dokumen, karena memang beliau ini hanya pembeli. Yang kami herankan itu adalah beliau ini hanya membeli dari orang lain, kemudian dibuatkan AJB-nya dan lain sebagainya. Artinya proses transaksi ataupun jual beli tanah itu atau giring itu jadi sudah dibuatkan AJB-nya, memenuhi asas transaksi jual beli tanah, yakni adalah tunai dan publisitas. Itu semua terpenuhi. Nah, saat ini beliau jadi terdakwa. Ini sangat miris sekali teman-teman. Saya dalam menangani perkara ini insya Allah tetap bisa sehat, bisa tetap semangat, bahwa memang kita akan buktikan klien saya tidak bersalah, dan kita akan bantah semua kesaksian yang dihadirkan oleh jaksa nanti. Kita akan minta siapapun yang menjadi saksi dari jaksa nanti betul-betul menghadirkan dokumen ataupun alas hak yang menjadi pokok laporan. Jadi beliau ini didakwa itu karena memang atas laporan pelapor yang berdasar pada SIPPT ataupun SP3L, yang notabene itu bukan merupakan alas hak kepemilikan sesuai dengan Undang-Undang Agraria pasal 16 itu nggak ada yang menyebutkan SP3L dan SIPPT itu adalah bukti kepemilikan atas tanah, tapi kok bisa dijadikan dasar untuk melaporkan orang, bisa menjadi legal standing oleh pelapor. Sementara putusan Tata Usaha Negara Jakarta sudah membatalkan SIPPT tersebut, artinya sudah tidak bisa lagi dijadikan dasar. Kemudian SP3L pun sama, berdasarkan keputusan Gubernur Jakarta itu, keputusan Gubernur tahun 1990, bahwa SP3L itu memang masa berlakunya hanya 6 bulan, sehingga sudah sangat jauh, sudah lewat jauh banget ini teman-teman, tapi masih tetap digunakan sebagai dasar untuk mendakwa klien saya. Ini miris. Makanya kami butuh dukungan teman-teman semua, baik teman-teman media, supaya ini tetap bisa kita buka bersama, ini bisa tetap sama-sama kita mengikuti proses persidangan ini. Kalau ternyata klien saya tidak terbukti bersalah, maka kami akan melakukan upaya hukum terhadap pelapor, karena memang sudah sangat merugikan klien saya. Kami sidang berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dari sejak pagi sampai dengan sore, bahkan kita lapar, haus dan lain sebagainya. Ini semua berawal dari laporan pelapor. Makanya kami berharap ini tetap bisa terang, ini semua putusannya nanti bagus, sehingga klien kami terbukti tidak bersalah. Kami akan hadirkan semua saksi, semua dokumen. Ini sudah panjang teman-teman, putusan pengadilan perdatanya sudah ada, putusan tunnya juga sudah ada, semua putusan itu sudah inkrah. Namun tetap saja itu tidak menjadi pertimbangan penyidik dalam hal melakukan penyidikan di awal perkara ini dilaporkan oleh pelapor. Artinya untuk minggu ke depan akan membawa saksi-saksi untuk beliau, Bapak? Iya, untuk agenda berikutnya itu masih saksi dari pihak jaksa teman-teman. Saksi dari pihak jaksa untuk menerangkan pokok-pokok laporan tersebut. Makanya saksi itu yang harus kita tanyakan. Kita harus perjelas apa sih dasar hukum mereka sehingga melaporkan klien kami ini yang notabene hanya pembeli, bukan merupakan orang yang membuat giring tersebut. Kan yang menjadi objek ini adalah giring. Gitu teman-teman. Ada bukan permainan mafia tanah atau gimana? Bisa jadi, patut diduga ini ada keterlibatan mafia tanah. Nah, seharusnya juga perkara ini kami mengadu ke Kementerian Agraria, cuman kami belum sempat membuat aduan tersebut. Namun tetap akan kami upayakan teman-teman, supaya ini menjadi perhatian juga Pak Agus Harimurti Yudhoyono, Pak Haye, karena
tidak bisa dipungkiri, khususnya wilayah Jakarta yang tanahnya mahal, itu banyak sekali persoalan tanah, banyak sekali mafia tanah yang memanfaatkan harga yang tinggi ini, teman-teman. Oke, sip. Oke, terima kasih.